warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Terima kasih buat Sobat Blam Corner yang selalu setia menanti video-video menarik dari channel kami. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Kali ini kembali lagi dengan saya Mutia Hilma Basri, siswa dari Mani Insan Cendekia Goa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Blam Corner Makassar yang telah memberi saya kesempatan lagi untuk menjadi host pada podcast kali ini. Saat ini saya ditemani oleh narasumber yang hebat datangnya dari dosen UIN Alauddin Makassar dengan Kak Waude Surya Dharma Dali M.Hum, akrab disapa dengan nama siapa Kak? Dharma Ya, Kak Dharma. Assalamualaikum Kak Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Dharma? Alhamdulillah kalau baik. Sangat semangat sekali pagi ini untuk bergabung di Sobat Blam Corner. Alhamdulillah baik-baik. Saat ini Kak Dharma aktif sebagai dosen UIN Alauddin Makassar, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Beliau juga aktif di organisasi Lingkar Perempuan Global. Pendidikan formal yang pernah ditempuh S1 di UNM jurusan Sastra dan Bahasa Inggris, S2 beliau di Unhas jurusan Sastra dan Bahasa Inggris. Prestasi yang pernah diraih, yang pertama mendapat undangan dari Global Fellow di Henry Scott Women's Entrepreneurial Leadership Institute di University of Texas at Australia. Yang kedua, mengikuti kegiatan Yield Southeast Asia Leadership Innovative Professional Program tahun 2020 serta ikut mendapat undangan dari program Australian Indonesia Muslim Exchange Program 2021. Hari ini Kak Dharma kita berbicara tentang topik peran Gen Z dalam menjaga kerukunan beragama. Mungkin sebelumnya kita ceritakan perjalanan hidupnya dulu atau kegiatan yang digeluti saat ini. Oke, terima kasih Mute dan sekali lagi semangat pagi teman-teman di Sobat Blam Corner. Dan hari ini senang sekali bisa bergabung di sini. Jadi nama saya seperti tadi disampaikan oleh Mute, nama saya Waude Surya Dharma, teman-teman bisa panggil Dharma. Saat ini saya sebagai dosen atau pengajar di UIN Alauddin Makassar, mengajar sastra Inggris dan juga aktif di beberapa komunitas. Yang pertama adalah di Lingkar Perempuan Global, fokus di pemberdayaan perempuan dan juga pemberdayaan perempuan untuk perempuan prasejahtera. Dan di Kita Bhinneka itu fokus di peace education dan juga anti kekerasan. Nah, saya lahir dan besar di Toraja dan sebagai Muslim di Toraja sangat menarik karena saya melihat langsung bagaimana keindahan dari toleransi dalam beragama antara Islam dan juga khususnya Kristiani di sana. Dan saat ini ilmu ataupun background saya ketika tinggal di Toraja itu sangat membantu saya ketika melanjutkan pendidikan di UNM jurusan sastra Inggris, bisa bergabung dengan beberapa mahasiswa dari berbagai daerah dan mampu menerima dan juga lebih terbuka untuk bergaul dengan mereka. Dan akhirnya setelah itu ketika di Toraja saya melihat berbagai keragaman yang sangat indah dan akhirnya saya bergabung di Kita Bhinneka Tunggal Ika dan belajar banyak bagaimana peace education, bagaimana belajar tentang budaya dari daerah lain, bagaimana belajar tentang karakter dan juga khususnya tentang keberagaman agama. Baik. Ya, cerita yang cukup menarik ya Kak. Berarti Kak Dharma ini datangnya dari Toraja. Ya. Di abad ke-21 ini identik dengan namanya digitalisasi. Ya. Sehingga Gen Z ini memiliki peran yang signifikan untuk membangun moderasi beragama. Apa yang kita pahami mengenai moderasi beragama ini dan kira-kira bagaimana moderasi beragama relevan dengan kegiatan yang kita jalani sekarang? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, sebenarnya selalu dikatakan bahwa moderasi beragama adalah bagaimana kita mengamalkan dan juga mempraktekkan berdasarkan berdasarkan ajaran agama yang kita percayai. Dan sebenarnya ketika moderasi beragama sendiri itu sudah sangat lama. Contohnya saja
Misalnya dari beberapa sumber mengatakan bahwa sebenarnya di mitologi Yunani tersebut sudah ada sebenarnya moderasi beragama, bagaimana mereka menuliskan di sebuah patung Apollo itu artinya tidak berlebihan, atau mereka tuliskan bahwa medan agan. Dan di Islam juga kita mengetahui ada konsep wasatiyah, dan juga di beberapa agama lain, misalnya di Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang artinya adalah artinya tidak ke kiri atau ke kanan, tetapi di tengah-tengah. Dan ada hal yang menarik yang saya pelajari, bahwa berbicara tentang moderasi beragama adalah sebenarnya kita melihat bagaimana kita sebagai wasit ketika dalam pertandingan sepak bola, di mana tidak lebih ke pihak yang satu atau tidak pihak yang ke yang lainnya. Nah, sehingga prinsip-prinsip dalam moderasi beragama itu sangat penting, yaitu seperti bagaimana universal, keseimbangan, dan juga integrasi. Di Indonesia sendiri kita sudah tahu bahwa kita memiliki keberagaman budaya, kita memiliki keberagaman adat, dan ini sangat menarik sekali karena moderasi beragama sangat membantu bagaimana supaya kita bisa melihat keberagaman ini bukan sebagai hal yang menjadi perpecahan, tetapi menjadi keindahan. Makanya kita melihat adanya kita Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat menarik. Jadi ternyata kata moderasi beragama ini sudah ada ya sejak zaman kuno. Ya. Nah, menurut sensus penduduk tahun 2020 disimpulkan bahwa ada dua generasi yang dominan saat ini. Salah satunya itu generasi Z dengan komposisi 27,94%. Kira-kira bagaimana bisa kita lihat potensi dari Gen Z ini yang telah mencapai angka 27,9% di Indonesia? Oke, jadi sekarang di Gen Z seperti tadi disampaikan oleh Mute, bahwa kita memiliki porsinya itu sangat besar. Berarti ketika memiliki porsi yang sangat besar, berarti perannya juga sangat dibutuhkan, khususnya dalam transformasi digital. Gen Z ini mereka lahir dan besar dengan mereka sudah melek teknologi, beda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti generasi X dan juga generasi sebelumnya. Jadi menurut saya bahwa sebenarnya di Gen Z ini saya lihat mereka ini adalah sebagai social of change. Ketika moderasi beragama ingin disebarkan atau ingin diimplementasikan, perlu dukungan dari semua pihak. Jadi dukungan itu adalah tentunya dari porsi populasi yang besar ini, khususnya dari Gen Z tadi. Karena apa? Di tahun 2045 kita pingin bahwa Gen Z ini mereka punya cita-cita, mereka punya di 2045 ini kita bisa menggapai cita-cita kita, yaitu sebagai negara yang maju, Indonesia yang adil, makmur, damai, tetap yang paling penting adalah toleran. Kenapa toleran sangat penting? Lihat latar belakang yang Indonesia miliki, terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari puluhan bahkan ratusan ribuan bahasa, kebudayaan, makanan, dan peranan dari Gen Z itu sangat besar. Bahkan di 2045 harapan kita adalah Gen Z ini menjadi agen di mana menciptakan tidak ada lagi pencemaran agama, rasisme, ekstremisme, dan radikalisme, dan tentunya saja terorisme. Baik. Harapan yang sangat besar ya untuk generasi berikutnya. Iya, harapan, dan kita harus optimis ya teman-teman. Oke, saat ini Gen Z ini memiliki dominan dalam menggunakan digital. Bahkan secara umum mereka dapat dikatakan sebagai penguasa teknologi. Kira-kira bagaimana peran dari Gen Z ini sebagai formulasi utama dalam mendukung program moderasi beragama ini melalui literasi digital? Ya, sangat menarik, pertanyaan sangat menarik sekali, Mutia. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka itu sangat erat kaitannya dengan teknologi. Jadi bahkan mereka rela melupakan dompet daripada tidak membawa HP, saking dekat dengan teknologi. Dan kita melihat bahwa di Gen Z ini sangat memegang peranan penting dalam penyebaran informasi, khususnya dalam digital. So, jadi Gen Z sebaiknya dan seharusnya menjadi kontrol sosial dalam media sosial.
Misalnya karena sekarang kita tidak bisa menggunakan konvensional dan gaya konvensional dalam memberikan informasi, dan sekarang apa yang terjadi di Indonesia itu akan bisa langsung, misalnya apa yang terjadi di Papua misalnya, dalam hitungan detik saja, dalam hitungan berapa detik saja itu bisa langsung diketahui di daerah lain atau bahkan di negara lain. Makanya Gen Z ini ketika mereka memiliki peranan yang penting sebagai kontrol sosial, memegang kontrol dalam media sosial, ini akan membantu mengurangi dan menghindari adanya seperti pencemaran agama, adanya radikalisme, adanya hoax misalnya. Terus yang kedua adalah kita pengennya adalah Gen Z ini mereka memiliki ilmu yang lebih. Mereka memiliki ilmu yang mereka kritis tetapi tidak ekstrim. Mereka lebih bisa bersikap di tengah-tengah karena mereka memiliki literasi yang baik, mereka memiliki ilmu yang cukup sehingga mereka bisa memilih yang mana berita yang perlu disampaikan, mana berita yang perlu diteliti dulu sebelum disampaikan. Yang ketiga adalah menjadi umat yang baik. Menjadi umat yang baik, bayangkan saja dari 68 juta lebih Gen Z ini dari populasi Indonesia. Ketika mereka menjadi umat yang baik, contoh kecil saya dari keluarga ataupun dari lingkungan dan di universitas atau di kampus, di sekolah, itu bisa kita rasakan bagaimana dampak yang besar. Jadi mereka seperti butterfly effect kepada dampaknya kepada negara khususnya Indonesia. Setelah itu menyebarkan tentang pentingnya moderasi. Yang terakhir tentu saja dan paling penting adalah mereka bisa menyampaikan apa sih moderasi beragama. Tidak complicated, tapi bahasa yang bisa ramah remaja, ramah ke anak muda yang bisa dikemas semanis dan secantik mungkin sehingga bisa dipahami dengan lebih baik. Baik, berarti Gen Z ini punya pengaruh yang sangat besar di dunia teknologi. Dan itu tadi adalah peran pendukung dari generasi Z. Untuk tentu dalam melakukan hal tersebut mereka membutuhkan bantuan dari lembaga pendidikan yang mereka tempuh saat ini. Apakah peran lembaga pendidikan untuk mendukung generasi Z ini dalam menyebarkan roh moderasi beragama melalui literasi digital? Bagaimana caranya tersebut? Wow, sangat keren. Terima kasih pertanyaannya Mutia. Jadi kebetulan background saya adalah di pendidikan formal dan juga non formal. Saya lihat di universitas khususnya di PTKIN, kami sangat bersyukur bahwa kami mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Kementerian Agama. Saya sendiri pun mendapatkan privilege untuk ikut pelatihan moderasi beragama selama 7 hari, dan pemateri yang didatangkan itu sangat expert di bidangnya. Dan pelatihan-pelatihan seperti ini tidak hanya perlu dilakukan ke para dosen atau para pendidik, tetapi juga ke mereka, khususnya mereka yang aktif di organisasi, karena mereka punya banyak ruang untuk berbagi informasi ke teman-temannya yang ada di universitas, bahkan di luar dari universitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Gen Z ini mereka tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi mereka langsung terjun ke masyarakat melalui KKN. Jadi di KKN ataupun di kuliah kerja nyata, setidaknya dari pihak universitas mereka mendapatkan bekal apa sih moderasi beragama. Jadi ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa membawa roh moderasi beragama itu ke masyarakat, dan tidak hanya dalam ketika mereka, karena biasanya anak KKN biasanya mereka terjun ke masyarakat, mereka terjun ke remaja masjid, mereka terjun juga ke sekolah-sekolah. Jadi ini ranah yang sangat bagus bagi mereka. Selanjutnya adalah sangat menarik ketika mereka ada agent of change tentang moderasi beragama. Ada seperti guardian dari moderasi beragama yang mewakili suara-suara anak muda, khususnya suara anak muda di dalam kampus. Bagaimana sih moderasi beragama di pendidikan? Itu yang saya lihat dari pendidikan formal. Dan di non formal sendiri, misalnya di Kita Bhinneka. Di Kita Bhinneka itu sekarang saat ini kami memiliki program United for Peace, di mana United for Peace 2023 ini dilakukan setiap tahun dan melibatkan seluruh anak muda, seluruh LSM yang bergerak di bidang keagamaan, di bidang toleransi dan juga anti kekerasan. Dan anak-anak muda sangat dibutuhkan perannya di situ. Kita sangat membutuhkan karena dalam United for Peace kita mencakup semua ranah, bagaimana menyalurkan
perdamaian ataupun anti kekerasan, dan termasuk juga moderasi beragama melalui storytelling, melalui dongeng. Bagaimana menyalurkannya dalam bercerita, bagaimana menyalurkannya dalam dengan ibu-ibu misalnya, atau ibu-ibu yang masih muda. Jadi pendidikan formal maupun pendidikan non formal sangat dibutuhkan sebagai bekal untuk anak-anak muda, khususnya Gen Z ini. Mungkin tadi ada beberapa program atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh para remaja dalam menyebarluaskan program moderasi beragama ini. Nah, dalam proses menyebarkan moderasi beragama ini, tentu tak semuanya berjalan mulus, dan pasti ada tantangan yang mereka akan hadapi. Apa saja tantangan yang bakal mereka hadapi dan mungkin antisipasinya gitu? Yes. Ya, ada yang mengatakan bahwa sekarang anak muda suka yang serba instan, bahkan mie instan juga. Jadi, nah sekarang sebenarnya ada positif dan juga negatifnya. Bukan positif dan juga ada hal yang baik, ada juga hal yang perlu ditingkatkan di situ. Karena sekarang kita lihat sumber-sumber atau literasi tentang moderasi beragama belum tersebar luas. Kita sudah punya berbagai macam buku saku, namun ada beberapa hal sumber-sumber yang paling penting adalah tidak hanya di agama kita, di agama Islam, tapi juga di berbagai di agama-agama yang lain, di kepercayaan yang lain, yang mereka mengatakan bahwa sumber-sumber untuk literasi khususnya tentang moderasi, bagaimana mengaplikasikan dan juga memahami agama dengan moderasi beragama itu masih belum cukup banyak. Jadi ini menjadi salah satu tantangan untuk anak muda. Terus yang kedua adalah literasi. Jadi literasi untuk membaca itu bisa dikatakan masih sangat kurang. Jadi biasanya masih suka yang teks ya. Padahal kadang-kala kita membutuhkan mendapatkan informasi yang betul-betul lengkap dari sumber yang terpercaya. Terus yang ketiga yang saya lihat adalah informasi sudah ada misalnya, tetapi praktek-praktek yang anak muda ingin langsung, mereka biasanya ingin lihat how can I do it, bagaimana saya mengaplikasikan. Nah, seperti ini yang mereka masih butuhkan. Jadi dan saya sangat syukuri bahwa dari Kementerian Agama misalnya, mereka sudah ada video-video mengenai bagaimana sih mempraktikkan moderasi beragama. Tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi dari banyak lagi yang dari berbagai macam disiplin misalnya. Oh, dan ada satu hal yang saya lupa sampaikan, bahwa karena kita di pendidikan ya, jadi harapan terbesar saya sebenarnya adalah di setiap ilmu, di setiap jurusan ataupun di setiap fakultas itu setidaknya di awal ketika mereka masuk itu sudah ada beberapa kali pertemuan di mana anak-anak mereka dibekali dengan moderasi beragama. Jadi mereka memahami moderasi beragama itu sembari mereka juga belajar di awal-awal perkuliahan ketika masuk di universitas. Jadi pemahaman mereka itu ketika masuk mereka sudah ada pemahaman. Jadi mereka ketika ada di dalam, mereka tidak mudah untuk istilahnya kata kasarnya dia dicuci otaknya. Jadi mereka udah paham nih, mereka sudah punya ilmunya. Bagaimana sih memahami agama dengan pendekatan dengan moderasi beragama yang lebih moderat. Mungkin itu adalah bisa kisi-kisi bagi teman-teman SMA, SMK atau sederajat yang belum kuliah, bisa kita mulai belajar tentang program moderasi beragama sejak dini. Dalam menyebarluaskan tentu mereka butuhkan pembekalan yang sangat kuat atau yang sangat besar. Bekal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang generasi Z sehingga dapat optimal dalam menjalankan dan menyebarluaskan program moderasi beragama ini, khususnya melalui teknologi atau literasi digital ini. Yes, oke. Menurut saya mungkin sama tadi lewat pendidikan formal dan juga non formal. Bagaimana sih moderasi beragama itu? Nah, yang bekal paling penting sebenarnya sih dari keluarga. Nah, ketika ada pengenalan, karena ketika kita berbicara moderasi beragama sebenarnya sudah sejak lama, yaitu kita diajarkan bagaimana respect, bagaimana saling menghormati dengan agama lain, bagaimana kita toleransi tanpa harus mengindahkan atau harus
menciderai agama kita sendiri. Nah, sebenarnya ini sudah lama kita pelajari. Nah, ketika dari kecil dari keluarga, anak Gen Z ini mereka sudah mendapatkan informasi dari ibu misalnya atau dari ayah, jadi pondasi pemahaman mereka tentang moderasi beragama itu semakin kuat. Nah, ketika masuk ke ranah sekolah lagi, mereka diperkuat, dan juga ketika mereka di lingkungan, mereka ditambah perkuat lagi tentang moderasi beragama. Nah, berkaitan dengan literasi digital, literasi digital ini sangat tricky juga karena anak-anak sekarang Gen Z itu mereka punya kebebasan menggunakan HP untuk apa. Jadi mereka punya kebebasan 100% memiliki HP, mereka membuka situs apa itu tergantung dari mereka. Nah, pemahaman tentang edukasi tentang digital, bagaimana apa informasi yang perlu disampaikan, informasi apa saja yang perlu disampaikan, privasi apa saja yang tidak perlu disebarluaskan. Selanjutnya, bagaimana ketika mendapatkan informasi yang melawan hati nuraninya atau kepercayaannya, bagaimana dia harus bertindak, apakah harus menyebarkan, dan ini sebenarnya harus mendapatkan bekal yang sangat penting untuk generasi Z. Karena saya lihat ketika mereka sudah tua nanti, ketika mereka sudah dewasa nanti, ketika mereka sudah di masa mereka harus memberikan menurunkan informasi-informasi ke generasi selanjutnya, bisa dibayangkan dampak butterfly effect-nya itu sangat luar biasa. Dan dengan memulai dari Gen Z, harapan kita bersama adalah moderasi beragama ini bisa tersebar dengan baik dan bisa dipahami dengan baik, dan juga tentunya bisa diaplikasikan dengan baik oleh seluruh umat beragama dimanapun yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena dengan memahami moderasi beragama, kita bisa dapat memahami dan melaksanakan dan juga menghormati agama-agama yang lain, bahkan budaya-budaya yang lain. Mungkin program moderasi beragama ini bisa kita awali sejak dini atau sejak sekarang untuk bisa kita sebarluaskan kepada seluruh umat beragama di Indonesia ini. Nah, tadi kita kembali ke prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Dharma. Saya lihat ada program pertukaran pelajar antara Australia dan Indonesia. Tentunya di luar negeri itu Kak Dharma bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama. Mungkin kakak bisa ceritakan first impression-nya atau shock culture-nya selama berada di sana. Oke. Nah, pertama saya ke The University of Texas di Austin, Kendra Scott Women Entrepreneurial Leadership Institute. Jadi di sana itu saya bisa katakan ada suatu saat di mana cuma saya menggunakan hijab, dan ketika saya ingin meminta izin untuk sholat misalnya, dan saya sangat sungguh berterima kasih dan bersyukur karena di mana saya magang sebuah institusi, mereka menyiapkan ruangan yang khusus dan sebelumnya mereka sudah menanyakan jam berapa, di waktu kapan saja akan sholat, dan di waktu kapan saja kami harus dan tentunya di waktu kapan saja ruangan ini harus kosong. Dan ketika saya akan meminta izin pada saat meeting, mereka itu sangat mengerti, dan mereka sudah menyiapkan ruangan ini tidak boleh digunakan pada saat jam-jam sholat yang harus saya gunakan. Jadi itu apresiasi yang luar biasa sekali. Terus yang kedua adalah tentang makanan misalnya. Dan untuk makanan khususnya ketika kita menggunakan hijab sangat mudah sekali, karena ada situasi di mana seluruh makanan akan ada di atas meja, dan kita harus melihat biasanya saya membaca keterangannya, dan di sana setiap makanan yang khususnya ketika buffet mereka menuliskan apa saja kandungan dari makanan tersebut. Dan alhamdulillahnya syukurnya adalah dari teman-teman yang ada di sana itu mereka selalu mengatakan, Dharma, ini tidak bisa kamu makan, ini yang bisa kamu makan. Seperti itu. Jadi kita sangat terbantukan. Dan yang kedua adalah pernah suatu saat ketika baru-baru ini saya berjalan-jalan di sebuah pasar lokal market di sana, saya merasa seperti unik sendiri karena hanya saya menggunakan hijab. Dan seorang fotografer itu maju mengatakan, "You look so beautiful with your hijab. Kamu kelihatan sangat cantik dengan hijabmu." Jadi apresiasi khususnya di Amerika menurut saya adalah ada hal-hal yang tidak ditampilkan di media, itu bisa kita lihat di sana, dan apresiasinya sangat luar biasa. Dan teman-teman saya dari ASEAN, karena pada saat itu sama-sama dari ASEAN, mereka mencoba memahami saya dan mencoba memahami Islam itu bagaimana.
karena mereka selalu belajar kok kenapa teman-teman yang beragama Islam tidak mau harus membaca semua ingredient atau bahan-bahan yang ada di makanan, dan kita menjelaskan itu. Dan saya pikir adalah cara ini akan menjadi ambasador bagaimana kita yang saya melihat bahwa syukurnya saya sudah memahami bagaimana moderasi beragama itu, dan saya bisa mengaplikasikan dengan hal-hal yang sederhana ketika saya ada di luar. Baik, cerita yang sangat menarik dari Kak Dharma ini selama berada di luar negeri. Jadi bisa kita lihat ya Kak Dharma bahwa di luar negeri itu mereka memiliki toleransi yang sangat tinggi. Ya. Tidak seperti yang selalu kita lihat di HP ini ya, betul? Iya. Dan bisa saya katakan bahwa ketika kita memahami moderasi beragama, itu kita tidak akan shock culture banget, karena kita sudah tahu bagaimana sih bertoleransi yang baik, bagaimana menghormati, bagaimana rasanya, bagaimana respect dengan orang lain, dan itu sangat membantu. Betul sekali. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus disebarluaskan di bumi Nusantara ini melalui alat-alat teknologi digital dalam bentuk video, catatan pribadi, informasi, dan konten-konten yang dapat membangun antara satu dengan yang lain demi kemajuan bumi Nusantara. Dengan demikian, moderasi beragama dapat terbangun sehingga negara menjadi lebih kuat dan maju serta damai. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Blam Corner Makassar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Sebelum itu saya mau memberikan pantun untuk teman-teman Blam Corner. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Terima kasih kami haturkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Tia. Thank you, Bu Risma.